semua, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang teknologi sederhana untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar sains anak usia dini yang diampu oleh Ibu Erifa Syamsiatin. Kita kenalan dulu ya dengan anggota kelompok 11. Halo semua, perkenalkan nama aku Jakia Putri Azahra. Nama panggilanku Jakia. Halo semua, namaku Rifa Fauziah dan nama panggilanku Rifa. Sebelumnya, kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Kalian tahu nggak apa itu teknologi? Teknologi berasal dari kata bahasa Perancis, yaitu la technique, yang berarti semua proses yang dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan sesuatu secara rasional, sehingga teknologi dimaksudkan untuk mempermudah manusia agar dapat hidup lebih nyaman. Pengertian lainnya adalah teknologi merupakan penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia atau pada perubahan dan manipulasi lingkungan manusia. Nah, di sini juga ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Capra, teknologi ialah salah satu pembahasan sistematis atas seni terapan atau pertukangan. Hal ini mengacu pada literatur dari Yunani yang menyinggung mengenai teknologia yang berasal dari kata techne, yang berarti wacana seni. Selanjutnya, menurut Manuel Castells, teknologi ialah suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan. Selanjutnya, menurut Toynbee, teknologi ialah ciri dari adanya sebuah kemuliaan manusia, di mana hal ini membuktikan bahwa manusia tidak bisa hidup hanya untuk makan semata, namun membutuhkan lebih dari itu. Selanjutnya, menurut Gary J. Anglin, teknologi ialah penerapan ilmu-ilmu perilaku serta alam dan juga pengetahuan lain dengan secara bersistem serta mensistem untuk memecahkan masalah manusia. Selanjutnya, menurut Merriam-Webster, teknologi ialah suatu penerapan pengetahuan praktis khususnya di bidang tertentu, cara menyelesaikan tugas terutama dengan menggunakan proses teknis, metode, atau pengetahuan, serta juga aspek khusus dari bidang usaha tertentu. Selanjutnya, menurut Jacques Ellul, teknologi ialah keseluruhan metode yang dengan secara rasional mengarah serta memiliki ciri efisiensi dalam tiap-tiap kegiatan manusia. Selanjutnya, menurut Meyerso, teknologi ialah suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah, proses yang berjalan dalam menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, di mana produk yang tidak terpisah dari produk lain yang sudah ada. Hal itu juga menyatakan bahwa teknologi merupakan bagian integral dari yang terkandung dalam sistem tertentu. Dan yang terakhir adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teknologi merupakan suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis dan merupakan salah satu ilmu pengetahuan terapan. Selanjutnya, pengertian dari teknologi sederhana. Teknologi sederhana adalah teknologi yang dapat memudahkan pekerjaan manusia dengan cara memanfaatkan teknologi yang relatif mendasar, tidak terlalu berletih-letih untuk memperoleh hasil memudahkan manusia. Bahasan selanjutnya yakni tentang contoh teknologi sederhana. Salah satu contoh teknologi sederhana yang paling kita sering jumpai adalah pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana itu sendiri adalah alat bantu yang dapat memudahkan pekerjaan manusia dan susunannya sederhana. Pesawat sederhana juga terdiri dari 4 macam. Pesawat sederhana yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Pengungkit adalah alat untuk mengangkat atau mengungkit benda. Pengungkit biasanya berupa sebilah kayu, bambu, logam yang diberi gaya pada salah satu sisinya. Fungsi dari tuas atau pengungkit itu sendiri adalah untuk mengungkit, mencabut, atau mengangkat benda yang berat. Seperti yang dapat dilihat di gambar sebelah, prinsip kerja pada tuas atau pengungkit yakni meletakkan benda di salah satu ujung pengungkit atau tuas, kemudian memasang batu atau benda apa saja sebagai penumpu dekat dengan benda. Selanjutnya,
Tangan kita memegang ujung batang pengungkit dan menekan batang pengungkit tersebut secara perlahan-lahan sampai benda dapat diangkat atau bergeser. Berdasarkan letak titik tumpu, beban, dan kuasanya, pengungkit dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tuas jenis 1. Tuas jenis 1 adalah tuas yang kedudukan titik tumpunya terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya gunting kuku, gunting kertas, tang, permainan jungkat-jungkit, dan lain-lain. Tuas jenis 2 adalah tuas yang kedudukan titik bebannya terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya gerobak beroda 1, alat pemotong kertas, dan alat pemecah kenari. Selanjutnya ada tuas jenis ketiga. Tuas ini adalah tuas yang kedudukan titik kuasanya terletak di antara titik beban dan titik tumpu. Contohnya ada sekop, penjepit roti, staples, dan pinset. Pesawat sederhana yang kedua adalah bidang miring. Bidang miring digunakan untuk memindahkan benda dengan lintasan yang miring. Karena ini, gaya yang kita keluarkan menjadi lebih kecil, sebab semakin landai bidang miring, maka semakin ringan gaya yang harus kita keluarkan. Contoh dari bidang miring itu sendiri adalah papan miring untuk memindahkan benda dari tempat rendah ke tempat tinggi ataupun sebaliknya, jalan pegunungan yang dibuat miring untuk mempermudah kendaraan yang lewat, mata pisau yang lancip untuk memotong kue, dan mur baut berkelok miring supaya bisa menancap dengan kuat. Pesawat sederhana yang ketiga yakni katrol. Katrol adalah roda yang berputar pada sebuah poros yang diberi tali atau rantai pada bagian sisinya. Katrol berguna untuk mengangkat benda atau menarik suatu beban. Katrol juga merupakan pengungkit karena memiliki titik tumpu, kuasa, dan beban. Katrol sendiri memiliki 4 macam katrol, yakni katrol tetap, katrol bebas, katrol ganda, dan blok katrol. Contoh penerapan katrol yang sering digunakan sehari-hari, yakni katrol pada timba air untuk mempermudah mengambil air di sumur, katrol pada alat berat untuk membantu mengangkat bahan bangunan ke atas gedung, katrol pada tiang bendera untuk membantu menaikkan atau menurunkan bendera, dan katrol untuk menempatkan sangkar burung di ketinggian. Pesawat sederhana yang keempat yakni roda berporos. Roda berporos adalah roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama, yang kegunaannya untuk menggeser benda agar lebih ringan dan memperkecil gaya gesek. Roda berporos umumnya berbentuk dalam roda dan sering digunakan dalam sehari-hari, seperti roda pada kendaraan, kursi roda, dan sepatu roda. Kalian tahu tidak, ternyata ada 5 teknologi sederhana yang bisa selamatkan dunia loh. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, rumah printer 3D dari Tanah Liat. Sebuah perusahaan di Italia milik WASP mengembangkan printer 3D raksasa yang mampu mencetak rumah dengan biaya yang murah, hanya $50 atau Rp665.000, dan bahan yang mudah didapatkan. Dengan ditemukannya rumah printer 3D dari Tanah Liat ini, kebutuhan akan rumah di berbagai belahan dunia akan terpenuhi tiap tahunnya. Yang kedua, mesin desalinasi tenaga matahari. Desalinasi adalah proses pemurnian air dengan menghilangkan polutan dan garam yang terlalu banyak dalam air. Faiz Al-Hidi telah menciptakan mesin desalinasi yang dapat membuat 9,8 liter air bersih perharinya. Hal ini sangat membantu beberapa tempat di dunia yang masih kesulitan mendapatkan air bersih, salah satunya Gaza. Yang ketiga, pendingin ruangan tanpa listrik. Eco Cooler ditemukan oleh Asis Paul di Bangladesh, menjadi solusi akan kebutuhan masyarakat sekitar dengan pendingin ruangan tanpa menggunakan energi listrik. Dengan menggunakan sebuah papan dan botol plastik yang dipotong kemudian disusun, Eco Cooler dapat mengalirkan udara sejuk ke dalam rumah penduduk bahkan hingga 5 derajat Celcius. Yang keempat, lampu botol air tenaga matahari. Di daerah padat penduduk, kebutuhan akan sarana penerangan menjadi sebuah hal penting yang harus dipenuhi. My Shelter Foundation memanfaatkan botol plastik yang diisi air dan ditambahkan cairan pemutih untuk dijadikan sarana penerangan, yang instalasinya pun cukup mudah. Dengan melubangi atap, lampu ini dapat meneruskan cahaya matahari ke dalam rumah penduduk. Pada malam hari, untuk membantu penerangan ditambahkan juga lampu LED yang dimasukkan ke dalam air.
Dan yang terakhir yaitu mesin cuci tenaga pedal. Di saat banyak orang menggunakan mesin cuci, masih banyak penduduk miskin dunia yang mencuci di aliran sungai. Rema Jos, remaja 14 tahun asal India, menemukan penemuan baru, yaitu mesin cuci yang menggunakan tenaga pedal. Dibantu dengan tenaga manusia, mesin cuci ini dikayu dan tidak menggunakan energi listrik sama sekali. Selanjutnya, pengenalan produk teknologi sederhana pada anak usia dini. Kemajuan produk teknologi perlu dikenalkan pada anak secara langsung dan tidak langsung, karena anak akan berhadapan dengan berbagai produk teknologi agar anak dapat beradaptasi dengan berbagai macam produk teknologi, memiliki apresiasi terhadap produk teknologi, dan kelak mampu mengembangkan produk teknologi. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.